Shalom anak ibu semuanya. Bertemu lagi dengan ibu melalui BDR kita. Nah, hari ini tanggal 19 Mei 2021 kita belajar tema 9 subtema 1 PB1 mata pelajaran IPA mengenai mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif. Lalu IPS mengenai mengidentifikasi karakteristik, ruang, dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dan tingkat kota maupun kabupaten sampai tingkat provinsi. Lalu bahasa Indonesia mengenai menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Nah, di video penjelasan nanti Ibu akan memberikan materi IPA dan bahasa Indonesia. Nanti kita doa bersama ya Nak ya. Selamat menyaksikan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh melakukan aktivitas seperti biasanya. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon ampun buat segala dosa yang kami perbuat. Kiranya Tuhan hapuskan dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Tuhan, hari ini kami melakukan BDR, kami mohon ya Tuhan berkatilah BDR kami, berikanlah kami kepintaran sehingga kami mengerti BDR yang akan diberikan oleh guru kami dan akan menjadi bekal di masa depan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat negara kami hingga saat ini belum pulih ya Tuhan mengenai COVID-19. Tuhan Yesus yang baik, sudah 1 tahun lebih kami melakukan BDR. Kami mohon ya Tuhan, selesaikanlah COVID-19 ini sehingga kami boleh kembali belajar tatap muka di sekolah. Ya Bapa, di tahun ajaran baru ini kami mohon ya Tuhan, izinkanlah kami kembali belajar di sekolah ya Bapa. Izinkanlah negara kami ini untuk pulih ya Tuhan Yesus. Kami mohon dengan sangat ya Bapa, karena kami sudah rindu belajar di sekolah, bertemu dengan teman, guru, bercanda dan bermain bersama ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk orang yang kami sayangi, baik orang tua kami, keluarga kami, teman kami, siapapun itu, kami mohon berkatilah mereka selalu ya Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan. Begitu juga kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang hingga saat ini ya Bapa mungkin belum menuntaskan pembelajarannya karena malas. Kami mohon ya Tuhan, buatkanlah teman kami untuk rajin dan giat lagi belajar selama BDR ini ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk sekolah kami SDG KPS Sinar Gunung. Kami mohon berkatilah sekolah kami ya Tuhan, rumah kedua kami di mana tempat kami belajar mendapatkan ilmu. Kami mohon berkatilah sekolah kami, jauhkanlah dari orang-orang jahat ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang baik selalu ada dalam kehidupan kami, setiap pergumulan kami, tapi Tuhan selalu ada dan membimbing kami. Kami mohon terimalah doa kami ya Tuhan. Sampai di sini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak ibu akan menjelaskan materi wawancara. Nah, wawancara itu tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang suatu hal. Nah, maksud dari pewawancara ini adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Kalau dia narasumber, itu orang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan pewawancara. Jadi narasumber juga bisa disebut dengan informan, ya. Jadi perlu kamu ketahui bahwa orang yang bisa dijadikan sebagai narasumber adalah orang yang ahli di bidang yang berkaitan dengan informasi yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tujuan wawancara. Yang pertama, sebagai bahan informasi. Nah, misalnya berkaitan dengan masalah sosial, politik ataupun ekonomi. Lalu yang kedua, sebagai bahan opini. Maksudnya opini ini adalah pendapat. Nah, contohnya pendapat dan tanggapan narasumber terhadap suatu masalah. Suatu masalah yang di sini dimaksud adalah informasi yang kita butuhkan. Yang ketiga, sebagai bahan cerita. Nah, misalnya itu untuk mendukung penulisan karya sastra.
Lalu yang keempat itu bahan biografi. Sebagai bahan biografi misalnya riwayat hidup tokoh yang akan ditulis. Nah, jadi kalau dia poin ketiga ini nak, bahan cerita, kalau kita mau membuat karangan fiksi ataupun non fiksi itu berhubungan dengan 3 dan 4. Kalau di ketiga kita bisa membuat karangan fiksi maupun non fiksi, misalnya cerpen, novel. Nah, kita membutuhkan informasi. Nah, untuk membutuhkan informasi itu bisa dilakukan dengan wawancara, itu maksudnya. Lalu yang keempat, yang keempat ini bahan biografi. Nah, biografi ini adalah karya non fiksi ya nak ya. Nah, untuk membuat biografi ini juga kita harus membutuhkan informasi yang tepat. Jadi caranya itu bagaimana? Caranya itu dengan kita mewawancarai informan kita. Nah, selanjutnya kalau kita mau mewawancara, terlebih dahulu kita harus membuat daftar pertanyaannya nak. Nah, jadi kalau kita membuat daftar pertanyaannya itu ada kata-kata pertanyaan untuk membuat kalimat tanya. Nah, ini ada 6, ada apa, ada di mana, lalu kapan, mengapa, siapa, bagaimana, ataupun berapa. Itu ya nak ya, itu adalah kata tanya. Tujuannya untuk membuat kalimat tanya. Selanjutnya, ciri-ciri wawancara. Yang pertama dilakukan secara tatap muka. Lalu yang kedua dilakukan untuk tujuan mengumpulkan data dan fakta. Yang ketiga ada orang yang diwawancarai. Yang keempat ada narasumber. Selanjutnya langkah-langkah dalam mewawancarai seseorang. Jadi sebelum kita melakukan wawancara ada yang harus kita perhatikan nak, yang harus diperhatikan oleh pewawancara yaitu kita. Nah, langkah-langkahnya itu ada 9 ibu berikan. Ada menentukan topik wawancara, menentukan pokok-pokok yang akan ditanyakan untuk berwawancara, menyusun daftar pertanyaan untuk berwawancara, menghubungi narasumber, menyiapkan alat-alat dalam berwawancara seperti alat tulis ataupun alat perekam. Lalu melakukan wawancara dengan narasumber dengan cara yang sopan dan menggunakan bahasa yang baik dan jelas. Lalu menulis hasil wawancara, lalu mendiskusikan hasil wawancara, dan yang terakhir menulis laporan hasil wawancara. Nah, itulah langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum melakukan wawancara. Nah, selanjutnya ada etika ataupun sopan santun dalam wawancara. Jadi kalau kita mau wawancara seorang itu nak, kita harus perilaku dengan baik ya nak ya. Ada 8 ibu berikan. Yang pertama, datang tepat waktu sesuai dengan perjanjian. 2. Bersikap sopan santun, wajar dan ramah. 3. Dahulukan pertanyaan yang ringan dan sederhana. 4. Bertanya dengan kalimat yang jelas dan singkat sesuai dengan topik wawancara. 5. Hindari pertanyaan yang bersifat pribadi. 6. Mencatat hal-hal yang penting hasil wawancara dan menyimpulkan sendiri. 7. Jangan menyela apabila narasumber sedang berbicara. 8. Selesai wawancara, ucapkan terima kasih. Itulah etika kita, tingkah laku kita ketika kita mau mewawancarai seseorang. Nah, contoh daftar pertanyaan. Nah, jadi kalau kita mewawancarai seorang itu nak, tadi kan ada langkah-langkahnya. Tadi ada ibu bilang menyiapkan pertanyaan untuk wawancara. Di sini ada 3 ibu berikan contoh dengan menggunakan kata tanya tadi. Nah, di sini ada narasumbernya. Narasumbernya petani. Narasumber yang dimaksud di sini adalah informan kita. Ya, lalu topiknya, temanya mengenai meningkatkan mutu hasil panen. Nah, di sini sudah ibu tentukan siapa narasumber, siapa apa temanya, dan apa yang ibu butuhkan, informasi apa yang ibu butuhkan sudah ibu susun. Nah, ini ada 3 pertanyaan ibu berikan contoh. Yang pertama, bagaimanakah hasil panen padi tahun ini, Pak? Nah, yang kedua, apakah hasil panen tersebut dapat diangkatkan lagi, Pak? Lalu
Yang ketiga, bagaimana dan langkah-langkah apa saja yang dapat Bapak lakukan untuk meningkatkan hasil panen Bapak? Nah, itu adalah 3 contoh pertanyaan untuk mewawancarai seorang petani. Nah, itulah materi tentang wawancara. Selanjutnya, sumber energi. Nah, sumber energi ini segala sesuatu yang bisa menghasilkan energi. Energi adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan. Nah, perlu kamu ketahui nak, bahkan hampir setiap aktivitas kita sehari-hari membutuhkan energi. Bukan hanya kegiatan sehari-hari saja, energi juga dibutuhkan oleh hampir setiap bidang kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai makhluk hidup yang tinggal di bumi membutuhkan energi. Nah, selanjutnya, tahukah kamu dari mana saja sumber energi itu, nak? Ayo, dari mana saja ya? Iya, ternyata sumber energi itu berasal dari berbagai alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, ini dia ada kategori sumber energi yang berasal sumber energi yang tidak bisa diperbarui dan yang bisa diperbarui. Nah, maksudnya energi yang dapat diperbarui ini sumber energi yang dapat dengan cepat dipulihkan atau dikembalikan secara alami dan prosesnya itu berkelanjutan. Nah, sumber energi yang dapat diperbarui ini energi yang berkelanjutan dan tersedia di alam dengan mudah, itu maksudnya ya nak ya. Lalu yang mengenai sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, ini maksudnya energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya itu perlu jutaan tahun, nak. Memakan waktu perlu jutaan tahun. Jadi selain waktunya yang lama itu, pembentukan energi ini belum pasti terjadi karena juga dipengaruhi oleh kondisi geologi di tempat energi itu yang ditentukan. Itu ya nak ya. Lalu pemanfaatan energi dalam kehidupan sehari-hari, Ibu berikan yang pertama sebagai penerangan. Nah, di sini maksudnya keberadaan listrik membuat dunia menjadi lebih terang. Saat mulai memasuki malam hari, umumnya akan dinyalakan lampu sebagai alat penerang. Lampu sendiri menyala berkat adanya aliran listrik yang diubah menjadi cahaya. Namun di siang hari sumber penerangan akan digantikan oleh matahari sebagai energi utama. Yang kedua, energi sebagai sarana transportasi. Maksudnya keberadaan transportasi hampir tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari. Untuk menempuh jarak dekat biasanya digunakan kendaraan bermotor, sedangkan untuk jarak jauh biasanya digunakan kereta ataupun pesawat. Nah, beragam transportasi tadi bisa bergerak dengan adanya energi dari bahan bakar yang berasal dari fosil. Yang ketiga, energi sebagai alat komunikasi. Nah, maksudnya di sini salah satu manfaat energi listrik adalah mengolah data pada gadget, misalnya pada komputer atau smartphone atau handphone. Perangkat tersebut hanya bisa menyala jika dialiri arus listrik pada baterainya. Nah, arus listrik ini nantinya akan diubah menjadi output yang dapat menampilkan tulisan, suara maupun gambar pada perangkat tersebut. Yang keempat, energi sebagai alat olahraga. Maksudnya di sini salah satu alat olahraga yang digunakan saat ini yaitu EMS atau Electrical Muscle Stimulation. Nah, EMS ini berfungsi untuk mengalirkan aliran listrik sebagai perangsang otot-otot agar dapat bekerja lebih efektif. Nah, manfaat yang terakhir Ibu berikan, energi sebagai penggerak tubuh.
Salah satu energi yang berada dalam tubuh manusia adalah energi otot. Nah, energi ini memungkinkan terjadinya tarikan atau dorongan pada otot-otot tubuh sehingga dapat menggerakkan berbagai bagian tubuh manusia, misal kaki untuk berjalan atau tangan untuk menulis. Nah, itulah nak manfaat sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masih banyak lagi manfaatnya, Ibu hanya memberikan itu sebanyak 5. Nah, Ibu harap kamu dapat memahaminya. Baik anak-anak Ibu, kamu baru saja menyaksikan penjelasan materi yang Ibu berikan tadi. Nah, untuk tugas itu di halaman 5. Di halaman 5 ada di situ kolom paling bawah ada keterangan saat saklar lampu ditekan, energi listrik mengalir ke lampu sehingga arus listrik berubah menjadi cahaya dan panas. Dari peristiwa tersebut terjadi perubahan bentuk energi. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan panas. Tuliskan peralatan di rumahmu yang menggunakan energi listrik dan kegunaannya. Nah, jadi di sini kamu membuat 10 peralatan yang ada di rumah, lalu buat fungsinya. Misalnya seperti ini nak, 1 setrika, diulangi 1 setrika, kegunaannya ini, lalu 2 misalnya televisi, kegunaannya ini, itu saja, tidak usah pakai kolom ya, buat sebanyak 10 karena di sini diminta 10 ya, itu untuk IPA. Lalu untuk IPS itu di halaman 7. Di halaman 7 itu ada bagan ataupun peta paling bawah. Ayo berlatih. Informasi apa yang dapat kamu peroleh dari bacaan tersebut? Lengkapi peta pikiran berikut. Nah, maksudnya di sini sebelum kamu mengerjakan di halaman 7, kamu membaca wacana, kamu menulis dan membaca wacana di halaman 6 sampai halaman 7 mengenai lingkungan. Jadi kamu pahami terlebih dahulu. Setelah kamu memahami, kamu bisa mengerjakan tugas di halaman 7 pada peta pikiran itu. Di situ ada lingkungan. Apa lingkungan? Lalu apa lingkungan hanya bermanfaat bagi manusia? Mengapa? Nah, kamu buat seperti itu. Nah, Bu, apakah bentuknya seperti di halaman 7 membuat peta pikiran? Iya, kamu buat seperti itu. Membuat peta pikiran gambarnya itu pakai pensil ya nak, supaya rapi. Namun ketika kamu menjawabnya pakai pulpen ya. Nah, kalau tugas Ibu rasa hanya itu saja untuk hari ini. Dan Ibu harap kamu dapat memahami tugas pembelajaran yang Ibu berikan dan tugas yang Ibu berikan ya nak ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.